Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Sagitarius, mari ajak kamu ya kali ini untuk pilih kartu tarot biar kita cari tahu bagaimana sih kesan pertama lawan jenis melihat dirimu ya. Oke, satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari ambil 4 lembar untuk bisa kamu pilih salah satunya, pilih 2, boleh juga pilih 3, pilih semuanya 4-4-nya juga enggak masalah ya. Toh ini energi Sagittarius semua kan. Oke, baik. Karena Mari juga Sagittarius, mari ikutan pilih juga Oke, kartu pertama, kedua, ketiga, dan kartu keempat silahkan dipilih. Mari akan langsung membacakan untuk kamu yang sudah memilih kartu pertama ya. Bagaimana sih kesan lawan jenis di pandangan pertama tentang dirimu? Wah, oke, baik Sagittarius. Nah, di sini lawan jenis kayak langsung ngerasa ngelihat ini agak-agak lebay ya mungkin bahasanya Maria. Kayak ngelihat seseorang tuh yang sangat amat menarik sekali gitu ya. Kayak kamu itu tuh glowing banget gitu loh. Seperti ada sebuah pancaran aura yang sangat-sangat kuat gitu ya dari dalam dirinya kamu gitu. Jadi kayak nggak bisa nih lawan jenis itu tuh tidak melihat kamu 2-3 kali atau sering-sering banget gitu ya. Kalau ada kesempatan kayak gitu. Jadi yang misalnya gini, ketika lawan jenis melihat dirimu, kayak ada aja mancing dirinya dia untuk lihat kamu lagi gitu ya. Nggak cukup rasanya hanya memandang kamu cuman 1 kali sapuan pandangan gitu ya. Kayak yang ingin mengobservasi kamu lebih dalam lagi gitu. Atau ingin benar-benar menikmati keberadaannya kamu lebih banyak lagi. Nah seperti itu, walaupun gak ada kenalan-kenalan sama kamu ya, hanya ngelihat kamu dari jauh aja, tapi pengen itu tuh ngelihatnya lebih dari, katakanlah ya, pernah Mari baca artikel, katanya itu tuh orang pada pertemuan pertama hanya melihat gitu ya, melihat mengamati itu tuh kurang dari 1 menit durasinya gitu. Tetapi kalau dengan kamu ini tuh bisa lewat dari 1 menit ya, pengen mengamati dirimu, pengen kayak ini loh, ada aja gitu ya, ada aja gitu tuh keinginan gitu ya, keinginan untuk menatap dirimu. Nah, di sana ya, soalnya dirimu itu tuh indah banget gitu loh. Entah itu kecantikan dirimu, ya, ketampanan dirimu gitu. Atau di situ tuh, ini maaf aja ya, mungkin agak-agak vulgar, bentuk tubuhnya kamu. Misalnya kamu laki-laki, kelihatan tuh atletis gitu ya, dadanya bidang gitu ya. Kayak kelihatan macho banget gitu ya. Kayak kelihatan sosok laki banget lah gitu ya, yang bisa melindungi pasangan wanitanya gitu ya, yang kayak kelihatan seksi seperti itu. Atau kalau kamu cewek, misalnya kamu itu tuh kayak kelihatan montok gitu ya, ada bagian-bagian private-nya kamu gitu ya, yang kelihatan di situ tuh menggoda sekali. Misalnya payudaranya kamu yang berisi penuh gitu ya, atau mungkin bokongnya kamu, atau mungkin lehernya kamu yang jenjang gitu ya, atau mungkin kakinya kamu yang juga indah gitu ya, panjang dan jenjang seperti itu ya. Jadi kayak yang banyak hal yang bisa dikagumi dari hanya sebatas memandang dirimu. Nah, seperti itu ya. Dan juga nampaknya Mari, daya tarik seksualnya kamu itu tuh kuat banget gitu loh. Jadi kamu bisa membangkitkan gairah lawan jenisnya kamu gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak yang
kimia-kimiawi tubuhnya yang merasa terangsang hanya dengan melihat dirimu aja. Nah, seperti itu. Maaf ya, mari agak-agak vulgar di sini ya. Mari asumsikan semua kita yang hadir di channel-channel seperti ini, terutama channelnya Mari, orang-orang yang sudah dewasa ya. Jadi sudah menganggap bahwa membicarakan tentang seksual menjadi sebuah hal yang alami aja gitu ya, bukan lagi dalam ranah ketabuan total gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kayak keseksiannya kamu, daya tariknya kamu, daya pikat seksualnya kamu, ini tuh sangat tinggi banget ya di mata lawan jenis gitu. Jadi ada rasa penasaran, ingin melihat apa yang kamu sembunyikan di balik selembar kain yang menutup dirimu, ya, menutup tubuhmu. Nah, seperti itu ya. Dan ketika ada interaksi lebih jauh dengan kamu, kelihatan kamunya orang yang welcome banget, kelihatan kamu orang yang bersahabat, tidak sulit untuk diajak ngobrol gitu ya, tidak sulit untuk diajak untuk bercengkerama gitu ya. Jadi ada keakraban langsung ketika berinteraksi pertama kali dengan dirimu. Dan ternyata bukan hanya wujud fisiknya kamu saja yang indah, tetapi mereka juga menilai ternyata kamu ini cerdas, pintar gitu lah. Wawasannya itu tuh bisa luas banget gitu. Dan kamu open mind gitu ya. Kamu open mind. Jadi dalam interaksi komunikasi kayaknya memang itu loh, tektoknya itu tuh ngalir gitu ya, nyambung, gampang nyambung sama kamu gitu lah. Ya, jadi kayak misalnya mau diajak bercakap sesuatu yang mereka rasa tidak lazim untuk dipercakapkan antara pria dan wanita, tapi kamu bisa nyambung. Misalnya kayak gini. Misalnya gini. Kamu kayak mengerti tentang dunia otomotif misalnya kayak gitu ya. Entah kamu melontarkan pertanyaan kepada cowok yang tidak jauh-jauh dari dunia otomotif, padahal kamu cewek, nah kayak gitu ya. Atau misalnya kayak kamu tuh cowok gitu, tapi kamu kayak mengerti tentang jiwanya wanita itu tuh seperti apa, nah kayak gitu ya. Jadi enak dia, interaksi itu tuh enak. Nah di sana, dan kayaknya kamu nggak jaim-jaim orangnya gitu ya, kamu menghargai dirinya kamu sendiri, sudah pasti. Tapi dari cara kamu berbicara atau cara kamunya berinteraksi itu tuh nggak ada jaim-jaimnya gitu loh. Kamu menjadi dirinya kamu sendiri. Dengan percaya diri kamu menampilkan dirinya kamu yang apa adanya. Dan ternyata apa adanya kamu itu tuh sudah bukan sebuah hal yang ini ya, yang rata-rata, yang biasa-biasa. Tapi justru apa adanya kamu itu tuh sudah istimewa. Nah ternyata seperti itu ya di sana. Jadi banyak keistimewaan dari dirimu, banyak yang bisa dikagumi dari kamu. Misalnya kulitnya kamu kelihatan sehat gitu ya, wajahnya kamu kenceng gitu, hidungnya kamu mancung, misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak daripada bisa menemukan hal kurang di dalam dirimu, tapi justru pada pandangan pertama atau interaksi pertama kali dengan dirimu, banyak hal-hal yang bikin dia berdecak kagum gitu. Ada ya, seindah ini ya manusia ya, cantik luar dalamnya gitu. Dan baik hati, udah pasti kamunya baik hati kelihatan ya. Kayak pinter, intelektual gitu ya. Nah di sana, jadi kayak yang ini tuh hampir mendekati sebuah ciptaannya Tuhan gitu ya, dalam bentuk manusia yang hampir sempurna. Nah begitu ya penilaian lawan jenis ke kamu. Nah oke, baik, mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan untuk kamu yang memilih kartu pertama. Terima kasih ya sudah ikut milih. Sekarang Mari akan baca untuk kamu yang memilih kartu kedua. Siapakah kamu di mata lawan jenis pada pandangan pertama? Ya, udah pasti kamu tuh keren banget gitu ya kelihatan. Secara fisik aja sudah seperti cukup menonjol dirimu. Agaknya ada keindahan yang otentik ya tentang dirimu. Dan rasa percaya dirinya tuh tinggi banget gitu. Karismanya kamu itu tuh kuat gitu ya, kuat, mancer gitu karismanya kamu.
Nah, di sana orangnya pedean soalnya kalau Mari lihat ya cara pandang lawan jenis ke kamu. Nah, ketika kamu cowok ya, misalnya kamu yang memilih kartu ini tuh cowok, kamu kayaknya orang yang bakalan ngerti banget caranya memperlakukan dengan wanita dengan layak. Nah, kayak kita ya. Nah, dan kemudian daya tariknya kamu cukup tinggi gitu ya. Tinggi, hampir-hampir sama dengan yang memilih kartu pertama. Daya tarik, daya pikat gitu ya, cukup tinggi. Nah, di situ. Dan kayaknya bikin orang mudah tergoda untuk mau ngedeketin kamu. Nah, gitu. Kayak ada aja menyuruh diri mereka untuk berkenalan sama kamu. Minimal tahu namamu gitu. Tapi begitu tahu namamu, ingin tahu nomor handphonemu, tahu akun sosial mediamu gitu ya. Kayaknya kamu itu tuh orang yang gak boleh dibiarin lepas gitu ya. Apalagi kalau udah kenalan sama kamu. Gak boleh dibiarkan kamu itu tuh berlalu dengan begitu aja gitu ya. Harus dideketin. Nah gitu. Jadi ini tuh hati-hati ya. Kalau kamu kenalan sama orang yang udah punya pasangan. Walaupun dia udah punya pasangan, tapi mau itu tuh orang nekat ya untuk mendekati kamu. Soalnya tergoda. Gimana tuh? Tergoda. Di sana ya. Jadi kalau Mari bilang orang masih single, orang yang sudah punya pasangan, atau orang yang lebih muda dari kamu, walaupun kamu cewek ya, pria yang lebih muda dari kamu, cowok yang lebih muda dari kamu, Mari rasa juga kayak ingin gitu, ingin bisa punya ada hubungan yang intens atau intim ya dengan dirimu. Nah, seperti itu. Kamu menghadirkan dirimu di panggung kehidupan ini, dilihat oleh lawan jenis, itu udah mantep banget, udah bagus banget. Nah, kayak gitu ya. Sepertinya kamu udah membentuk dirimu ya dengan sangat amat baik. Seperti itu ya. Jadi menonjol dirimu. Walaupun misalnya kamu di dalam keramaian gitu. Tapi akan cepet banget bisa menemukan dirimu. Bisa langsung menilai dirimu berbeda daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Dan juga kayak kelihatan kamunya orang yang produktif banget dalam hidupnya. Kelihatan kayak orang aktif banget gitu ya. Seperti yang kamu itu tuh wanita karir kayak gitu ya. Atau kamunya itu tuh pebisnis yang sudah sukses gitu. Atau kamu orang yang sudah punya karya istimewa dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi kayak kamu mengisi hidupnya kamu dengan hal-hal yang bisa mendapatkan nilai baik gitu ya. Kalaupun nggak dapat nilai plus, tapi minimal nilai yang baik gitu. Jadi kayak kamu itu tuh hidup untuk menikmati hidup sekaligus berkarya dalam hidup. Ada kesannya gitu, ada kesannya. Ya mungkin dengan cara kamu bersolek gitu ya. Kamu mau repot-repot gitu ya, mendandani dirimu gitu ya. Nah itu kan udah menunjukkan sebuah karya dalam hidup ya. Pakaiannya dipilihkan yang matching gitu ya. Parfumnya dipilihkan yang menyenangkan hidung untuk mengaromainya, kan kayak gitu ya. Dan kemudian caranya kamu berinteraksi dengan orang lain, di situ tuh interaksinya cepet hangat gitu lah, cepet hangat. Seperti kamu friendly gitu ya. Kelihatan di situ tuh persahabatan sedang kamu sambungkan antara dirimu dengan orang lain pada kenalan pertama kali gitu ya. Nah di situ. Jadi kayak bisa ada keinginan untuk berinteraksi lebih sering, lebih jauh lagi dengan dirimu gitu. Kamu kayak orang yang sudah menikmati hidupnya kamu gitu ya. Udah kayak tidak ada lagi beban-beban yang berat gitu. Memang mungkin orang kayak ngelihat kamu ini kan udah istimewa ya.
Tapi kamu pada posisi istimewa ini nampaknya udah mengalami lika-liku hidup gitu loh. Ya, kamu udah ngalami lika-liku hidup, kamu udah banyak pengalaman, di mana pengalamannya kamu itu tuh berhasil untuk kamu taklukkan gitu ya. Sehingga kamu dalam keadaan dirimu saat ini. Nah gitu, soalnya ada yang wah gitu. Ya, ada yang wah, misalnya gini. Orang kayak ngelihat kamu itu tuh udah punya perintilan-perintilan ya yang kamu lekatkan di tubuhmu, nampaknya itu tuh udah yang harganya mahal gitu. Ya, udah mahal banget. Nah, di sana bagaimana kamu bisa memiliki sesuatu yang mahal? Menurut mereka itu bukan hasil dari warisan, hibahan gitu ya, tetapi melalui dari perjuangannya kamu. Misalnya ngelihat mobilmu kok kayak mobilmu itu tuh wah merek apa gitu ya, keluaran produksi apa gitu ya, yang mungkin harganya lumayan gitu ya. Jadi waduh, ini tuh perjuangannya dalam hidup udah banyak nih. Nah, di situ ya. Tentu saja kalau mari lihat orang-orang yang berani mendekati kamu, ini tuh orang-orang yang rasa percaya dirinya tinggi. Gitu ya. Kalau orang yang nanggung-nanggung percaya dirinya atau orang-orang yang rentan pada rasa percaya dirinya, mari rasa bakal ngeri ya, bakal takut ya, jiper, langsung keringat dingin ya, mau ngedeketin kamu gitu ya. Langsung dikdur lemes gitu. Nah, di sana. Tapi tetap akan ada keinginan untuk berkenalan sama kamu, didekati oleh kamu, mendekati kamu. Tetap ada rasa itu. Hanya saja kemudian tidak ada energinya mereka. Gitu loh, ya. Kalau ditanya, pengen aku ngobrol, pengen teleponan, pengen ngajak jalan dan sebagainya gitu ya. Tapi kok aku tuh gentar ya, malu sendiri, nggak ngerasa layak, nggak ngerasa pantas. Nah, kayak gitu tuh kebanyakan lawan jenis di sana ya. Nah, jadi mari lihat ada keontentikan yang mereka tangkap dari dirimu. Gitu. Ada satu ciri khasnya kamu, langsung bisa ketangkap. Misalnya suaranya kamu gitu ya. Suaranya kamu kayak suara orang lagi nge-MC gitu ya. Atau mungkin suaranya kamu ketawanya renyah gitu ya. Atau mungkin kamu orangnya bersemangat gitu. Kelihatan energi tubuh fisiknya kamu itu tuh banyak gitu. Dan spiritnya kamu ini tuh terasa atau terlihat kayak spirit jiwa-jiwa bebas gitu lah. Seperti nggak ada lagi pengukungan dalam dirinya kamu. Makanya kamu bisa ketawa lepas gitu ya. Makanya kamu nggak segan-segan, nggak sungkan-sungkan, nggak malu-malu melemparkan senyum kepada orang-orang gitu ya. Dan kemudian rasanya kalau kamu udah mensenyumi orang, nggak bisa orang kalau nggak balas senyum sama kamu ya, terutama lawan jenis. Malah mereka tuh seneng gitu lah. Kamu mau senyum gitu ya, mau beramah tamah santun, padahal tidak kenal antara satu sama lain gitu ya. Karena mari lihat memang ramah kamunya, ramah gitu. Di sana. Jadi ada sikap persahabatan yang terlihat dari dirimu. Kayak orangnya ceria gitu ya. Kayak orangnya lincah gitu. Kayak orangnya nggak mau diam gitu ya. Ya kayak orang yang memang sedang merayakan kehidupan. Nah seperti itu ya. Menampilkan diri dengan sangat baik di kehidupan ini dan merayakan kehidupan ini. Gitu ya. Jadi cantik dirimu, sangat-sangat cantik, sangat-sangat ganteng. Di sini ya udah seperti orang yang bisa ya dijadikan sebagai role model, panutan. Jadi nih, gua nanti pengen lah punya cewek kayak dia. Walaupun nggak kenal nih sama kamu, tapi hanya ngelihat kamu, bro, misalnya ada kumpulan cowok-cowok yang ngelihat kamu, bro, kok kayaknya gue pengen ya punya cewek kayak gitu. Atau kalau cewek, ih sis, gimana ya kalau dideketin sama dia ya, kayaknya enak banget tuh gitu. Nanti cowok gue kayak gitu nah gitu, dijadiin sebagai tolak ukur sebagai pasangan. Nah begitu ya, itu aja yang bisa Mari bacakan untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Sekarang Mari akan bacain ya untuk kamu yang memilih kartu nomor 3.
siapa sih kamu di mata lawan jenis pada pandangan pertama. Nah, di sini juga ya untuk yang memilih kartu nomor 3. Jadi di sini tuh kayak banyak hal yang bisa dikagumi dari dirimu. Gitu ya. Entah apapun itu, rambut, muka gitu. Ya, bentuk alis muka, bidangnya dada kamu kah? Gitu ya. Postur tubuh muka, body language-nya kamu kah? Pakaian yang kamu kenakan kah? Jadi kayak banyak banget gitu loh yang bisa dikagumi di pandangan pertama ke kamu gitu. Ya, dan kayaknya kamu orang yang udah berhasil banget dalam hidupnya kamu ya menurut mereka. Nampaknya banyak hal-hal yang sudah sukses kamu lakukan dalam hidupnya kamu. Sudah banyak pilihan-pilihan tepat yang kamu ambil dalam hidupnya kamu gitu. Jadi kayak kelihatan perjuangannya kamu dalam hidup ini banyak yang kamu menangkan. Daripada kamu tumbang kalah dalam kehidupan, lebih banyak hal-hal yang kayaknya itu tuh berhasil untuk kamu taklukkan. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak yang misalnya tubuh fisiknya kamu bisa seksi banget. Bagaimana kamu bisa punya tubuh fisik yang baik gitu ya? Tentu kamu udah mengalahkan nafsu makannya kamu gitu ya. Kamu udah mantep banget nge-gymnya, olahraganya gitu ya. Soalnya orang tuh kayak ya melihat kamu bukan hanya bisa sekali sapuan penglihatan ya. Tetapi orang bisa melihat kamu dengan cukup detail gitu. Bagaimana dia bisa punya perut six pack, berarti rajin sit up nih, rajin nge-gym nih. Nah, kayak gitu ya. Wah, keren. Nah, kayak gitu. Dia udah bisa tuh ngalahin kemalasannya dia untuk membentuk tubuh fisiknya dia sebegitu singsetnya, sebegitu kerennya. Nah, di sana ya. Dan kemudian kayak kamu orang yang sudah menduduki posisi-posisi penting gitu. Tadi misalnya, oh ini nih pebisnis nih nampaknya. Tapi ini pebisnis, ini tokonya besar nih. Jangan-jangan udah ada 100 rukonya nih. Ya, kayak gitu. Duitnya udah banyak nih gitu. Atau oh ini tuh kayaknya pejabat ini gitu loh. Oh ini tuh kayaknya di sosial masyarakatnya dia udah punya posisi nih gitu ya. Dan nampaknya menurut mereka pasti banyak nih yang seneng sama kamu, banyak tuh yang ngedeketin kamu gitu ya. Jadi ibaratnya kamu ini tuh seperti seseorang yang diperebutkan gitu lah, seseorang yang sangat amat diminati. Memang ketiga kartu ini tuh nunjukin gitu ya, banyak diminati oleh lawan jenis ya. Pasti banyak yang menggoda kalian nih, baik yang memilih kartu pertama, kedua, dan ketiga gitu. Ini bisa terjadi pertumpahan darah nih untuk bisa ngedapetin kamu ya. Harus ada nih kompetitifnya nih ya, kalau untuk bisa menjadi pasangannya kamu. Karena nggak akan mungkin kamu itu tuh tidak diminati ya, tidak diminati oleh lawan jenisnya kamu. Nah kita, dan kalau bisa ngedapetin kamu baik 1, 2, 3, ini tuh udah kayak dapetin trofi lah gitu ya, udah kayak dapat pengakuan lah bahwa dia bisa memiliki seseorang yang seluar biasa dirimu. Kayak gitu ya. Jadi kayak berangan-angan gitu ya, berimajinasi gitu. Walah kalau gue jadi cowoknya dia, gue nih udah bisa nih diomongin jadi laki-laki keren nih sama anak-anak tongkrongan. Nah kayak gitu merekanya ya. Jadi kemudian kalau ada sudah interaksi berkenalan ya sama kamu, seperti kamu tuh orang yang menghargai orang lain gitu lah. Kamu juga menaruh minat kepada mereka. Jadi kayak intinya mereka merasa terterima ya, diterima oleh dirimu gitu. Walaupun ini tuh baru pertama kali ketemu, pertama kali kenalan, tapi rasanya udah bisa akrab gitu. Cepet akrab sama kamunya.
Seperti ini bukan pertemuan pertama tapi udah sekian kali dengan dirimu. Padahal jelas-jelas ini beneran baru tahu nama gitu ya. Baru ngerti siapa dia. Baru dia paham, baru dia tahu sedikit tentang dirimu. Tapi rasanya interaksi itu tuh nyaman banget untuk dibangun gitu ya. Gak sulit-sulit gitu. Jadi nggak kayak yang awkward moment sama kamu, nggak yang ngerasa canggung-canggung gimana gitu ya sama kamu gitu. Soalnya kamu bisa berinteraksi dengan cukup baik. Caranya kamu bersosialisasi gitu ya, nampaknya udah terasah banget nih gitu loh di matanya lawan jenis gitu ya. Jadi yang memilih ini banyak hal yang bisa dikagumi lawan jenis tentang kamu. Nggak bisa mari sebutin satu-satu ya, kukunya kamu aja pun udah bisa dikagumi sama lawan jenis gitu ya. Bentuk dari ini ya, tubuhnya kamu gitu ya, dandanannya kamu, sisiran rambutmu gitu ya, apa yang kamu pakai gitu, jam tangannya kamu aja udah kelihatan keren gitu loh ya, stylish, modis, tapi sporty ya. Kalau cewek sporty, kelihatan sporty kamunya ya. Ada sedikit sisi feminimnya kenceng, tapi ada sedikit kelihatan di situ tuh sisi maskulinnya. Nah, kayak gitu ya kalau kamu cewek. Kalau kamu cowok, udah pasti nih, kamu cowoknya tuh cowok banget lah, jantan banget gitu, maco banget di situ ya. Jadi seperti ingin dong gue lebih dideketin lagi sama lu gitu kalau ada interaksi ya. Ingin kayak kamu menindaklanjuti pertemuan pertama ini ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, begitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan untuk kamu yang memilih kartu nomor 3 ya. Sekarang Mari akan masuk membacakan kartu nomor 4. Sagittarius, siapakah kamu di mata lawan jenis pada pandangan pertama? Nah, jadi ini tuh bisa kamu agak-agak dibuat gentar, mereka agak dibuat gentar sama kamu gitu. Karena nampaknya mereka, orang ini pasti ada beberapa hal ya yang wah di matanya mereka tentang dirimu, tapi yang wahnya kamu itu tuh justru bisa jadi sumber patah hati ya, porak-porandanya hati lawan jenisnya kamu. Kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh bilang, ini tuh udah banyak nih matahin hati orang. Gitu ya. Ini tuh cewek yang udah bikin orang cowok menggelepar-gelepar karena ditolak cintanya gitu. Gitu ya. Atau kalau kamu cowok, ini tuh udah banyak bikin cewek trauma nih. Gitu ya. Terapis-terapis udah rame nih dikunjungi sama cewek-cewek gara-gara itu si Sagittarius. Nah, di sana ya. Jadi kayak kamu mudah bikin orang jatuh hati sama kamu, tapi begitu mereka jatuh hati, ada kemungkinan besar mereka akan terluka hatinya. Nah, kayak kita ya. Kamu sangat-sangat dikagumi ya pada pandangan pertama, bisa cepet juga orang jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu, tapi mereka tuh merasa pesimis ya jika perasaannya mereka akan diterima oleh dirimu. Nah, beberapa sepertinya kamu begitu besarnya daya tarik kamu pada pandangan pertama, tetapi kalau untuk ngedeketin kamu, banyak orang ini tuh lawan jenis takut gitu ya. Soalnya kayak kelihatan kamu bisa milih-milih gitu loh. Ya, nggak mungkin lagi orang seperti kamu yang cantiknya harus diberikan jempol 4 gitu ya, gantengnya harus disamakan dengan pahatan patung Yunani gitu ya. Jadi yang kayak seluar biasanya kamu itu tuh sulit lah untuk bisa didapat. Hanya bisa dikagumi dengan gigit jari. Nah, kayak gitu ya.
Jadi kayak orang langsung pesimis tuh, orang bakalan bisa dipilih ya untuk bisa berinteraksi lebih lanjut dengan dirimu di sana. Nah, kamu cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi susah untuk didekati gitu ya. Jadi orang langsung gentar gitu ya. Nah, kemudian kalau mari lihat agak introvert dirimu ya di mata lawan jenis, agak introvert, kayaknya kurang hangat gitu juga ya, beberapa agaknya kurang hangat gitu. Kayaknya ya bikin orang gampang tergila-gila seperti itu ya. Pada pandangan pertama udah langsung bisa cepet jatuh hati sama kamu. Kamu jangan macam-macam loh, jatuh hati ya, bukan hanya suka ya, bukan hanya seneng tapi jatuh hati. Udah jarang nih, udah jarang tuh ceritanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi mereka lawan jenis ya, kebanyakan memang tidak semua gitu. Tapi kebanyakan yang kayak jatuh cinta dan merasa cintanya mereka itu hanya akan berakhir pada kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, di sana ya. Karena mungkin juga gini, nggak mungkin lah kamunya sebegitu wownya, tapi masih single, tapi masih jomblo, nggak mungkin. Nah gitu, ya. Jadi kamu itu tuh udah tidak tersedia di bursa percintaan ya. Jadi ya gentar, bagaimana mungkin mau ngedeketin kamu yang udah kayak kelihatan nyata-nyata, laris manis nih gitu, ya. Atau dengan cara kamu menampilkan dirimu, kamu itu tuh akan milih-milih gitu ya. Kamu memang pantas memang untuk milih-milih pasangannya kamu gitu ya. Pantas milih-milih. Nah ketika kamu udah milih-milih, tentu grade-nya itu tuh AA plus gitu loh. Sementara ya mereka menilai manusia-manusia selain kamu, include dengan diri mereka sendiri, rasa-rasanya tidak nyampe ke levelnya kamu gitu loh. Ya, di sana kamu hanya akan indah untuk dikagumi, tetapi sorry ya, nggak bisa segampang itu untuk dimiliki gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak yang beberapa langsung bilang ini nih biang keroknya nih ya. Biang kerok bikin banyak cowok-cowok atau banyak cewek-cewek harus gitu ya. Harus mau ikhlas melepas keinginan untuk ngedapetin dirimu. Nah, di sana. Jadi kayak yang indahnya kamu itu indah yang beracun gitu ya. Indah yang beracun gitu loh Sagittarius. Ya, indah yang beracun di situ. Jadi yang kayak mesti berhati-hati dengan perasaan kepada dirimu. Gitu lah. Apalagi yang udah berinteraksi, ada komunikasi, ngobrol kayak gitu ya. Karena mungkin aja dalam obrolan pertama beberapa di antara kalian nggak terlalu welcome gitu. Sementara orang ingin kamu membuka diri lebih jauh gitu ya. Tapi kamu memberikan keterbukaannya kamu sangat sedikit sekali dengan mereka. Nah, kayak gitu ya. Jadi dak dikdukser udah pasti ngelihat kamu gitu ya. Ada kayak banyak gejolak yang hadir ketika ngelihat kamu di pertama kali di sana. Tapi ya ujung-ujungnya ya tadi ya merana gitu ya ujung-ujungnya. Itu prediksinya mereka. Entah bener memang kamu udah banyak matahin hati cowok-cowok ya, mengecewakan hati cewek-cewek gitu ya. Tapi menurut mereka ya seperti itu. Gitu loh. Ya, menurut mereka nggak akan gampang bisa bersama dengan dirimu. Oke? Baik, mungkin itu aja ya yang bisa Mari bacakan untuk kamu yang memilih kartu nomor 4. Semua kartunya
udah Mari bacakan di sini. Terima kasih sudah mengikuti dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.